Menurut laporan dari The Daily Mail, Manchester United sedang menyusun rencana untuk mendatangkan beberapa penyerang baru. Ada 4 nama yang menjadi sorotan setan merah. Dari informasi yang beredar, MU tengah memantau 4 penyerang untuk memperkuat skuad mereka. Nama-nama tersebut adalah Liam Delap dari Ipswich Town, Bryan Mbeumo dari Brentford, Matheus Cunha dari Wolverhampton, dan Jonathan David dari Lille. Keempat penyerang ini telah menarik perhatian Ruben Amorim dan menjadi target transfer yang serius bagi Manchester United. Namun, semua keputusan tergantung pada penjualan Garnacho dan Rashford. Jika salah satu atau bahkan kedua pemain ini terjual, maka MU akan memiliki kesempatan untuk merekrut penyerang baru. Jika tidak, keempat pemain tersebut akan menjadi incaran Manchester United di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut kabar dari Calcio Mercato, Arsenal telah menghubungi agen striker Juventus, Dusan Vlahovic, untuk membahas kemungkinan transfer di jendela musim dingin yang akan datang. Manajer Mikel Arteta secara terang-terangan mengungkapkan perlunya menambah amunisi baru dalam tim, dan laporan menyebutkan bahwa klub asal London tersebut telah berdiskusi dengan pihak Vlahovic mengenai peluang kepindahan. Penyerang berkebangsaan Serbia ini terikat kontrak hingga Juni 2026, namun belum menunjukkan niat untuk memperpanjang masa kerjanya di klub. Dalam situasi ini, Juventus dilaporkan bersedia melepas Vlahovic dengan harga antara 42 juta pound hingga 51 juta pound pada musim dingin ini. Meskipun ada kemungkinan untuk bernegosiasi, Juventus ingin segera menyelesaikan kesepakatan agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk mencari pengganti jika Vlahovic memutuskan untuk pergi. Bintang Liverpool, Mohamed Salah, memberikan sinyal bahwa ia mungkin akan memperpanjang kontraknya. Pemain asal Mesir ini sempat menunjukkan keraguan mengenai masa depannya dalam beberapa pekan terakhir dan mengakui kemungkinan untuk pergi. Namun, ada tanda-tanda positif yang bisa membuatnya bertahan lebih lama di klub setelah musim ini berakhir. Setelah meraih kemenangan 2-1 melawan Lille, ia berbagi cerita dengan Amazon Prime tentang pencapaiannya mencetak 50 gol di Eropa. "Saya sangat bangga dan bahagia, terutama karena kami berhasil meraih kemenangan, karena itu yang paling penting," ujarnya. Ketika ditanya tentang kemungkinan mencetak 50 gol lagi untuk Liverpool, Salah menjawab dengan tegas, "Saya tidak bisa memastikan itu, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin." Ole Gunnar Solskjaer mengawali petualangannya sebagai pelatih Besiktas dengan sebuah kemenangan gemilang. Dia memimpin timnya meraih kemenangan 4-1 atas Athletic Bilbao dalam ajang Liga Eropa. Besiktas resmi menunjuk Solskjaer sebagai pelatih pada 18 Januari 2025, mengikatnya dengan kontrak selama 1,5 tahun di tanah Turki. Athletic Bilbao bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Tim asal Spanyol ini belum pernah merasakan kekalahan di Liga Eropa dan saat ini menghuni posisi kedua klasemen dengan 16 poin. Keberhasilan Besiktas menaklukkan Athletic Bilbao mendapatkan pujian dari Ole Gunnar Solskjaer. Dia merasa gembira karena debutnya di klub Turki tersebut berakhir dengan hasil yang positif. Ini adalah awal yang sangat baik bagi tim dan hasil yang luar biasa. Namun yang paling penting, saya sangat senang melihat bagaimana para pemain saya saling berjuang dan seberapa dekat mereka dengan para penggemar, melawan tim yang hebat, ungkap Solskjaer, seperti yang dilansir dari The Sun. Dua tim telah memastikan tiket mereka ke babak 16 besar Liga Champions setelah serangkaian pertandingan yang berlangsung pada Rabu dini hari WIB, 22-1. Liverpool menjadi tim pertama yang berhasil menembus fase gugur Liga Champions. Kepastian ini diraih oleh The Reds setelah meraih kemenangan gemilang atas Lille. Dengan hasil sempurna yang diraih oleh Mohamed Salah dan rekan-rekannya, mereka kokoh di puncak klasemen dengan 21 poin. Liverpool pun tak terbendung untuk melanjutkan perjalanan mereka ke babak 16 besar. Barcelona mengikuti jejak Liverpool sebagai tim kedua yang lolos ke babak 16 besar. Tim asal Katalan ini berhasil melakukannya setelah melakukan comeback yang menakjubkan di markas Benfica. Dengan koleksi 18 poin, posisi Barcelona aman dan memastikan langkah mereka untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Penyerang Manchester City, Erling Haaland, menegaskan bahwa tuduhan yang dihadapi klubnya tidak memengaruhi keputusannya untuk menandatangani kontrak jangka panjang yang baru. Saat ditanya apakah ada klausul khusus yang dapat membebaskannya dari kontrak jika City kalah dalam kasus ini, Haaland menegaskan bahwa ia tidak memikirkan hal tersebut. "Saya percaya klub tahu apa yang mereka lakukan, dan saya rasa tidak perlu banyak berbicara tentang ini," ungkap Haaland. Saat ini, City sedang menunggu hasil sidang disiplin terkait dugaan 115 pelanggaran aturan finansial Premier League yang terjadi antara 2009 dan 2018.
Jika tuduhan tersebut terbukti benar, konsekuensinya bisa berupa pengurangan poin hingga kemungkinan degradasi dari liga. City dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut, dan sidang yang berlangsung dari September hingga Desember 2023 masih menunggu keputusan akhir. Valladolid menolak tawaran yang diajukan oleh Man City, karena nilai yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan Fenerbahce dan Inter. Klub ini merasa kecewa karena Abdoulaye Djoumabah tidak hadir dalam sesi latihan pada Rabu pagi, dan malah mendapatkan informasi dari Federasi Sepak Bola Spanyol, RFEF, bahwa pemain muda mereka tersebut telah menyetorkan sejumlah uang untuk mengakhiri kontraknya secara sepihak. Dalam pernyataan resmi, Valladolid mengecam tindakan klub Liga Primer Inggris tersebut. Menurut laporan di Spanyol, City dan Valladolid sedang bernegosiasi untuk mendapatkan Bah dengan harga sekitar 8 juta euro. Sementara itu, Fenerbahce dan Inter Milan telah mengajukan tawaran mencapai 12 juta euro untuk merekrutnya. Namun, Valladolid masih memiliki Bah yang terikat kontrak sebagai pemain muda, dan diduga atas saran agennya, City bersedia membayar denda sebesar 6 juta euro untuk memutus kontrak pemain muda tersebut. Valladolid, yang merasa marah dengan tindakan agen pemain dan Man City, juga menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan kepada pihak berwenang terkait kasus ini. Sebanyak 9 klub telah resmi terdepak dari Liga Champions. Berikut adalah daftar tim-tim yang harus mengucapkan selamat tinggal kepada kompetisi bergengsi ini. Pertandingan matchday ke-7 Liga Champions telah selesai dilaksanakan pada Kamis 23 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya, semakin banyak tim yang harus merelakan langkah mereka di fase awal. 3 klub terbaru yang harus angkat kaki dari Liga Champions adalah Girona, Sparta Prague, dan RB Salzburg. Mereka kini sejalan dengan Bologna, Red Star Belgrade, Sturm Graz, RB Leipzig, Slovan Bratislava, dan Young Boys yang sebelumnya sudah lebih dulu tersisih. Girona, Sparta Prague, dan RB Salzburg sama-sama mengalami kekalahan pada matchday ke-7 Liga Champions. Menurut informasi dari Transfermarkt.co.id, Eliano Reijers sebenarnya memiliki posisi asli sebagai gelandang serang. Dengan visi menyerang yang tajam dan kemampuan mengumpan yang sangat baik, pemain berpostur 170 cm ini menjadi salah satu andalan di klub FC Zwolle. Tentu saja, posisi gelandang serang ini juga bisa ia perankan di timnas Indonesia di masa mendatang. Sejak musim 2023-2024, Eliano Reijers seringkali diturunkan sebagai winger kiri di FC Zwolle. Di timnas Indonesia, ada kemungkinan ia juga akan mengisi posisi ini, meskipun ia harus bersaing dengan Ragnar Oratmangoen yang sering mengisi posisi winger kiri. Selain itu, posisi bek kanan juga bisa dianggap sebagai posisi sekunder bagi Eliano Reijers. Ia sering dimainkan di posisi ini di klubnya dan baru sekali menjajalnya di timnas Indonesia. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah timnya berhasil menempatkan diri dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk meraih tiket otomatis ke babak 16 besar Liga Champions. Keberhasilan ini diraih setelah Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Dinamo Zagreb di Emirates Stadium pada Kamis dini hari. Saya sangat gembira karena ini adalah langkah signifikan yang membuat kami berada di posisi yang sangat kuat sebelum menghadapi laga terakhir di Girona, ungkap Arteta. Kami berhasil mencetak 3 gol, menciptakan banyak peluang, dan menguasai jalannya pertandingan. Kami kini berada dalam kondisi yang sangat baik, tetapi kami harus tetap fokus dan menyelesaikan tugas kami di Girona dengan meraih kemenangan, tambahnya. Kemenangan ini juga memberikan semangat baru bagi Arsenal setelah hasil mengecewakan di laga Premier League sebelumnya, di mana Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan meski tertinggal 2 gol.